Selamat datang di kelas bahasa. Yuk belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Jadi kita harus jaga kesehatan kita ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di kelas ini yang tidak hadir ada dua, Fawas dan Via. Oke, izin Rohis ya. Untuk yang di kelas, sudah siap belajar? Sudah hanya ada buku bahasa Indonesia di atas meja? Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan indikator pencapaian kompetensi yang 3.6.1 sampai ke 4. Mengidentifikasi isi, struktur, kebahasaan, terus perbedaan dari teks ceramah berdasarkan tujuannya. Nah, masih ada dua poin di indikator pencapaian yang belum kita bahas, akan kita bahas sekarang. Jadi, tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menyimpulkan langkah-langkah menyusun teks ceramah. Yang kedua, kalian dapat mengkonstruksi teks ceramah secara logis dan runtut. Kenapa harus runtut? Karena punya struktur. Jadi berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Sekarang Ibu punya video, disimak ya. Di kelas bahasa. Yuk Simak baik-baik. bahasa Indonesia. Intinya apa? Langkah-langkah menulis teks ceramah. 3. Menyusun kerangka ceramah. Oke, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Langkah-langkah menyusun teks ceramah apa saja? Yang pertama? Menentukan topik. Merumuskan tujuan ceramah. Kemudian? Menyusun kerangka ceramah dan? Mengembangkan kerangka menjadi teks ceramah yang utuh ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Tadi kalau tujuan ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu terdiri dari ceramah persuasif, informatif atau edukatif, kemudian rekreatif. Yang persuasif tujuannya mempengaruhi atau mengajak. Kalau informatif mengajar atau memberitahukan ya. Di sini Ibu sudah buat kelompoknya. Silakan kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2 dan seterusnya. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 belakangnya, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, waktunya 1 menit dari sekarang. Yang disiplin. Ya, setiap kelompok ya. Yang sudah dapat lembar kerja silakan tulis namanya dulu, nomor absen, kelas. Kan ada 4 anggotanya ya. Ada 4 anggotanya. Pastikan setiap anak itu
berperan aktif di dalam diskusi. Di lembar pertama, ini kalian akan menentukan topik terlebih dahulu, topik teks ceramahnya. Kemudian tentukan tujuannya, tujuan umum dan khususnya. Kalau yang umum berarti kalian tinggal pilih mau informatif, persuasif, atau kedua-duanya. Kita fokus ke dua tujuan tersebut saja. Nah, untuk yang khusus berarti kalian tujuannya ingin, misalkan pendengar mengetahui tentang apa sesuai topik kalian. Selanjutnya, untuk di lembar kedua itu kalian diminta mengembangkan dari lembar pertamanya. Dikembangkan menjadi teks ceramah yang utuh. Ada 4 kolom, otomatis setiap anak 1 kolom. Bagi tugas, siapa yang mau ke bagian pembuka, siapa yang mau ke bagian isi, siapa yang penutupnya. Oke? Jangan sampai ada yang cuma numpang nama. Sekarang silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk menentukan topik, tetapi perhatikan terlebih dahulu. Gambar apa kira-kira? Gantung diri. Sedang marak ya, kasus bunuh diri ya. Yang di Purbalingga sendiri ada kan? Jadi banyak sekali remaja-remaja zaman sekarang itu memilih bunuh diri. Bunuh diri apa sih? Mengakhiri hidup secara tragis. Secara mandiri. Secara sengaja, betul sekali. Secara sengaja. Padahal hidup dan mati kita sudah diatur sama yang menciptakan ya. Kasus bunuh diri di kalangan remaja. Silakan kalian diskusikan topiknya. Kira-kira apa sih penyebab bunuh diri? Gitu kan? Penyebab bunuh diri banyak kan? Apa? Depresi, betul. Terus apalagi putus cinta tadi ya? Putus cinta terus? Bullying. Terus apa lagi? Masalah keluarga, terus? Broken home. Banyak hutang. Masih remaja banyak hutang. Yang jelas kalau remaja itu seringnya gara-gara masalah keluarga, depresi, bullying, gara-gara bullyingnya, terus gara-gara putus cinta karena terlalu apa? Terlalu cinta sama pacarnya ya, terlalu obsesi dengan pacarnya. Terus ketika putus, rasanya apa? Hampa sekali gitu. Jadi memilih mengakhiri hidup. Apakah mengakhiri hidup dengan bunuh diri itu menyelesaikan masalah? Tidak. Menambah masalah hidup. Makanya sekarang tugas kalian adalah mencari solusi dari permasalahan tersebut. Buatlah teks ceramahnya, tentukan topiknya, tentukan tujuannya. Kira-kira apa? Silakan diskusikan. Apa kelompoknya Mbak Uci? Sudah tentukan topiknya? Apa? Pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Kenapa kesehatan mental bagi remaja itu penting? Ya karena yang mengalami depresi itu kesehatan remaja. Karena mental remaja itu harus benar-benar benar-benar kayak jangan sampai frustasi agar tidak terjadi bunuh diri seperti itu. Oke, bisa. Gimana? Kalau informatif maksudnya umum. Informatif sini hanya ini itu untuk umum, berarti kalian hanya jawab informatif, menginformasikan, terus atau persuasif misalkan, atau dua-duanya. Seperti itu saja di kolom ini. Kalau di kolom khusus, pendengar mengetahui tentang poin-poin yang akan kalian jabarkan di lembar kedua. Ini hanya poin-poinnya. Dalam
Kan ini sudah topiknya sudah ditentukan. Ya. Terus ini tujuannya sudah ditentukan umum, berarti Ya. sudah tidak diisi lagi kan? Ini khususnya tetap diisi. Oh, seperti itu. Khusus itu misalkan pendengar akan mengetahui informasi tentang yang pertama nanti, bukan. Jadi ini itu adalah kerangka sebelum kalian mengembangkannya di sini. Yang satu berarti nanti akan jadi isi pembukanya. Karena ini pentingnya menjaga kesehatan mental, berarti yang satu pengertian dari Kesehatan mental. kesehatan mental. Kedua, berarti apa lagi? Paragraf kedua mau diisi apa? Di sini disampaikan. Jadi di sini masih poin-poin. Isunya ya kayak pengertian mentalnya. Nah, yang nomor 2-nya kayak solusi menjaga kesehatan mental itu seperti apa gitu. Nah, terus yang nomor 3 itu mengajak seseorang yang mendengarkan ceramah ini untuk tidak memiliki mental yang down dan tidak mempunyai mental tuh harus gimana seperti itu. Solusinya terakhir itu lah. Kalau yang baru saja dijelaskan Mbak Uci, yang tujuan khusus kedua apa tadi? Solusi. Solusi dan yang terakhir itu upaya. Masuk isi. Ajakan itu masuknya terakhir. Oh, berarti kurangnya yang isi ya Bu? Isi kayak Kalau isi apa berarti? menjabarkan apa itu mental? Apa bukan? Pengertian kan sudah di pertama. Bisa menjabarkan gejala-gejala. Oh, gejala mental seseorang. Kenapa kesehatan mental itu penting? Bisa kan? Bisa. Kan apa yang kalian cari sebagai bahan teks ceramah kalian itu valid dan bisa dipercaya. Kalau kalian mengaitkan dengan dalil-dalil, berarti kalian tulis berkaitan dengan agama, misalkan. Coba kelompoknya Mbak Uci maju presentasi, kelompok yang lain dengarkan ya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, pentingnya menjaga kesehatan mental pada remaja. Tujuan umum, termasuk teks ceramah persuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa dipertemukan di sekolah ini. Mental adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya dan mampu menyadari potensinya sendiri dan utuh secara fisik, mental, rohani, dan Remaja adalah sekelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan pada mental. Sebab banyak sekali faktor resiko yang dihadapi oleh remaja yang berpotensi mempengaruhi kesehatan pada mental mereka. Ada beberapa faktor yang dapat mengganggu mental remaja. Jadi gangguan mental yang rentan dalam remaja yaitu keinginan besar untuk lebih mandiri, tekanan saat menyelesaikan diri dengan teman sebaya, serta peningkatan akses dan penggunaan teknologi. Selain itu ada juga gangguan mental yang rentan seperti gangguan emosi, masalah perilaku, gangguan makan, psikosis, menyakiti diri sendiri sehingga bunuh diri, dan perilaku pengambilan risiko yang sangat berat. Menjaga kesehatan mental pada remaja sangat penting. Menjaga kesehatan mental pada remaja misalnya sendiri bahwa kecemasanmu adalah hal yang wajar. Cari pengalihan, temukan cara baru untuk berkomunikasi dengan teman-teman Anda, fokuslah pada diri Anda yang terakhir adalah selesai permasalahan Anda. Marilah kita sama-sama menjaga kesehatan mental pada diri kita sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tema bunuh diri dikaitkan dengan kesehatan mental remaja. Menjelaskan apa itu kesehatan mental, kemudian apa tadi gejala-gejalanya, faktor yang mempengaruhinya apa, kemudian solusinya seperti apa. Untuk hari ini adakah pertanyaan? Kalian harus menentukan topik dulu, merumuskan tujuan, baru kalian mengembangkan. Berarti kalian belajar apa? Cara membuat teks ceramah sesuai dengan langkah-langkahnya, agar teks ceramah yang kalian buat itu lebih runtut dan lebih logis. Dalam mengembangkan teks ceramah harus mengkaji bahan secara kritis, harus menentukan kelayakan bahannya, harus menyusun secara sistematis urut, terus harus menguasai bahan ceramahnya.
ini tugas kalian yaitu buat teks ceramah secara individu. Untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.